Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Malam hari ini kita sudah berada di tahun baru Hijriah 1442, dan sekedar mengambil hikmah dari penetapan Muharram itu sebagai awal pergantian tahun. Jadi Muharram itu bukan Rasulullah hijrah ya, bukan Rasulullah hijrah, tapi itu adalah awal penetapan tahun baru Hijriah. Meskipun di sana cukup banyak peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi, tapi di malam hari ini kita tidak akan bercerita tentang detailnya sejarah itu karena bisa dipelajari dan bisa dibaca. Kita akan mencoba untuk mengambil hikmah bagaimana peristiwa itu atau tahun baru itu ada sesuatu yang menginspirasi kita, sehingga ada hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Harapannya adalah bagaimana di tahun baru ini dan berikutnya kualitas kita lebih baik daripada tahun sebelumnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kajian atau materi hari ini kita akan lebih kepada pengambilan hikmah dari peristiwa hijrah. Setelah 13 tahun Rasulullah SAW menjalankan dakwahnya yang dihiasi oleh cacian, makian, hinaan, fitnahan, kemudian diancam, diintimidasi, bahkan diboikot oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Kemudian Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Hijrah ini makanya ada pelajaran yang sangat penting. Ketika Rasulullah SAW hijrah, itu bukan hanya sebatas pindah tempat dari Mekah menuju ke kota Madinah yang sebelumnya namanya kota Yasrib, tapi di sini juga ada unsur menyelamatkan akidah, ada unsur menyelamatkan keimanan, menyelamatkan ideologi yang terancam di tengah-tengah orang-orang musyrik pada saat itu. Selain itu, selain dalam rangka mengamankan keimanan atau akidah atau tauhid, maka peristiwa hijrah itu juga dalam rangka ekspansi terkait dengan perkembangan dakwah Islam. Karena 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di kota Makkah, itu perkembangannya tidak signifikan, bahkan bisa dihitung. Kemudian Rasulullah SAW ekspansi ke kota Madinah, itu ternyata mengalami perkembangan yang luar biasa dahsyat.
Maka itulah hikmah dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan peristiwa itu Allah Subhanahu Wa Taala abadikan di dalam surah An-Nisa di ayat sebelumnya juga sudah membahas itu, tapi saya akan bacakan surah An-Nisa ayat 97. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'an fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaikat, yang diwafatkan oleh para malaikat, zalimi anfusihim, yaitu orang-orang yang mendolimi kepada dirinya sendiri. Qalu fima kuntum, bagaimana keadaan kalian? Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardh, kami adalah orang-orang yang tertindas. Ini yang diceritakan ini adalah orang-orang yang mereka sudah masuk ke dalam agama Islam ketika di Makkah. Kemudian ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan untuk hijrah, dia tidak ikut hijrah. Padahal dia mampu, Cuma dia nggak mau hijrah. Dia nggak mau meninggalkan kampung halamannya, dia nggak mau meninggalkan Mekah. Kemudian dia tinggal di sini. Kemudian pada peristiwa perang Badar, akhirnya orang-orang musyrik atau tokoh-tokoh musyrik itu memaksa setiap laki-laki itu berangkat menuju ke Madinah untuk perang melawan kaum muslimin. Dan otomatis orang yang tadi tidak hijrah itu juga ikut dalam barisan orang-orang musyrik. Ya nggak bisa nolak, mau gimana lagi? Akhirnya mereka ikut berada di pihaknya orang-orang musyrik. Kemudian akhirnya pada peristiwa perang Badar mereka terbunuh. Makanya nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat bertanya, fima kuntum, bagaimana keadaan kalian? Kenapa kok seperti ini? Kemudian mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardh, kami adalah orang yang tertindas. Kami adalah orang yang lemah. Kami orang yang tidak memiliki daya dan upaya. Akhirnya ya sudah, saya terpaksa. Apakah alasan ini diterima oleh malaikat? Apakah argumentasi ini diterima oleh malaikat? Qalu, malaikat menjawab. Ini responnya malaikat. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Malaikat menjawab, bukankah bumi Allah itu luas? Kalau kamu di Mekah tertindas, kenapa nggak mencari bumi yang lain? Kalau di Mekah kamu nggak berdaya, nggak punya apa-apa, kenapa nggak mencari tempat yang lain? Ini jawaban malaikat, fatuhajiru, bukankah kamu bisa hijrah? Jadi ini kalau kita ambil pelajaran, kita tarik dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup di komunitas atau di lingkungan yang rusak, di lingkungan yang jahiliyah, kemudian akhirnya kita terpaksa ikut kebiasaan orang-orang jahiliyah, kita tidak menjalankan panduan syariat yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dengan alasan saya terpaksa karena saya minoritas, itu alasan yang tidak diterima oleh malaikat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka masih berlaku, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kau gak mencari tempat yang lain yang kondusif? Kenapa gak mencari lingkungan yang baik yang bisa mendukung kalian untuk mengerjakan syariat dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Mau jawab apa? Kalau malaikat sudah memberikan jawaban, bukankah bumi Allah luas, kemudian kamu bisa berhijrah? Kemudian Allah mengatakan faulaika ma'wahum jahannam
wa sa'at masira. Maka tempat kembali mereka itu adalah Jahannam. Nah, tempat mereka adalah Jahannam. Wa sa'at masira, dan ini adalah seburuk-buruknya tempat. Jadi hati-hati punya argumentasi, hati-hati beralasan. Jangan sampai ketika kita tidak bisa menjalankan sebuah syariat, tidak bisa menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan karena lingkungan saya rusak, karena tetangga-tetangga saya seperti ini rata-rata, dan saya nggak berdaya, saya nggak punya alasan, ya saya nggak bisa apa-apa. Ternyata itu alasan yang tidak berlaku, alasan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika seseorang itu hijrah, pada ayat yang ke-100 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'an. Dan barang siapa yang berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'an, maka mereka akan menjumpai rezeki Allah yang luas, tempat yang nyaman dan lain sebagainya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, terus bagaimana dengan kita? Apakah hijrah hari ini masih berlaku? Pada Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah peristiwa Fathu Makkah. Itu kata Nabi. Berarti ketika kita meninggalkan kampung yang rusak kemudian menuju ke kampung yang lebih baik, itu gak termasuk hijrah. Ya hijrah. Maksud hadis itu adalah tidak disebut hijrah lagi kalau orang meninggalkan Mekah kemudian menuju ke kota Madinah. Kenapa? Karena Mekah itu sudah menjadi darul iman. Mekah itu bukan darul kufar lagi, bukan kampung yang penuh dengan kekafiran lagi, tapi sudah menjadi kampung yang penuh dengan keimanan. Tapi Nabi pun juga menjelaskan bahwa hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak baik menuju ke sesuatu yang baik. Itu adalah hijrah. Makanya malam hari ini kita berharap, ini adalah PR kita bersama, PR buat kita semua, bahwa dengan tahun baru Hijriah ini harus sesuatu baru terjadi pada diri kita. Semangatnya harus baru, ibadahnya harus baru, lebih baik daripada yang sebelumnya. Keimanan kita harus lebih baik, harus baru. Dan ini PR kita semua. Dan tentunya kita harus lebih siap. Karena Nabi juga mengatakan bahwa hari ini harus lebih baik daripada kemarin, esok harus lebih baik daripada hari ini. Ini adalah PR kita semua. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah An-Nisa yang berkaitan dengan orang yang bisa meninggalkan kondisi yang tidak baik, kok dia tidak tinggalkan itu, maka argumentasi dan alasannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nanti di dalam surah At-Taubah juga disebutkan yang berkaitan dengan peristiwa hijrah. Coba kita buka ya, surah At-Taubah ayat 40. Allah Subhanahu wa taala firmankan, illa tansuruhu faqad nasarahullahi idz akhrajahul ladzina kafaru thaniyatnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim.
Ini mengisahkan tentang peristiwa hijrah. Jadi peristiwa hijrah itu dialami oleh Rasulullah SAW dengan sebuah kondisi yang cukup berat. Dan itu adalah puncak permusuhan orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka sudah mengkondisikan bahwa Rasulullah SAW mau dibunuh. Dan ternyata strateginya luar biasa. Strateginya tidak hanya sekedar membunuh. Kalau membunuh Rasul itu bisa dengan 1 atau 2 orang. Tapi ternyata mereka berpikir panjang. Kalau sampai Rasulullah SAW dibunuh, kemudian yang membunuh ketahuan ini dari suku A, maka baninya Rasulullah SAW nggak akan tinggal diam. Makanya ternyata pada saat itu idenya Abu Jahal yang diaminkan oleh iblis, yang pada saat itu menyerupai seorang syekh, menyerupai seorang orang tua, itu juga mendukung. Nah ini ide bagus ini, ide bagus yang harus kita eksekusi. Nah, terus bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya baninya Rasulullah itu nanti tidak bisa balas dendam, yaitu setiap suku itu harus mengirim perwakilan untuk ikut andil membunuh Rasulullah. Sehingga ketika baninya Rasul, Bani Hashim itu nanti marah kemudian mau balas dendam, itu nggak bisa. Kenapa? Karena yang harus dilawan itu adalah semua suku yang ada di Mekah pada saat itu. Nah, ternyata ide ini lagi-lagi diacungi jempol oleh iblis. Iblis itu biasanya kalau menggoda manusia itu nggak ikut campur, cukup anak buahnya. Tapi dengan peristiwa hijrah itu ternyata iblis turun tangan. Itu menunjukkan bahwa peristiwa hijrah itu sesuatu yang luar biasa dahsyat, yang serius, sehingga sang bos itu harus turun tangan. Makanya kalau hari ini ada peristiwa hijrah, itu luar biasa. Setan itu akan berusaha untuk menggoda lagi supaya orang kembali lagi. Nah, kemudian akhirnya disepakati setiap suku itu mengirim perwakilan untuk mengepung rumahnya Rasulullah, dan pada hari itu atau pada malam itu Nabi Muhammad mau dibunuh. Dan ternyata Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dibisiki oleh malaikat Jibril bahwa kaumnya itu akan membunuh pada saat itu. Kemudian di hari itu Rasulullah SAW diizinkan untuk berhijrah. Dan ternyata Rasulullah sudah mulai mengkondisikan tengah hari itu silaturahim ke rumahnya Abu Bakar. Dan gak biasa Nabi itu berkunjung ke rumah Abu Bakar di siang hari. Berarti ini ada sesuatu yang urgent, ada sesuatu yang penting. Dan ternyata ketika Abu Bakar bertanya, ternyata betul, memang ada peristiwa yang penting, yaitu Allah telah mengizinkan untuk berhijrah. Apakah engkau minta untuk menemani engkau wahai Rasul? Iya. Nah, Abu Bakar akhirnya menemani Rasul. Nah, kemudian ternyata pada saat itu orang-orang Quraisy itu mengepung rumahnya Rasul. Dikepung supaya kalau Rasul keluar itu tidak bisa lepas. Ternyata pada saat itu Rasulullah SAW mengambil pasir atau tanah, kemudian dilemparkan ke orang-orang yang mengepung. Kemudian di dalam sebuah riwayat disampaikan Nabi sambil membaca doa surah Yasin itu, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Berarti wirid supaya bisa ngilang. Tapi kalau yang baca sampai yang 10.000 kali ya nggak hilang-hilang. Ya, di Sirah karangan Syekh Mubarakfuri itu disebutkan beliau membaca ayat itu. Kan ayat itu artinya waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Dari depan itu ditutup oleh Allah, dari belakang ditutup, fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Akhirnya mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melihat Rasulullah SAW keluar dari rumah kemudian meninggalkan Mekah. Meskipun pada saat itu masih mampir di gua Tur. Kemudian bersembunyi di gua Tur.
kemudian dikejar oleh orang-orang Mekah, dan ternyata di Gua Hur pun juga masih selamat, masih aman. Dan itu ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa dahsyat, ya, luar biasa dahsyat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini peristiwanya Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-40 tadi. Makanya Allah mengatakan illa tansuruhu, jika kalian tidak menolong Rasulullah, jika kalian tidak mau menolong Rasulullah, faqad nasarallah, dan sungguh pasti Allah pun yang akan menolongnya. Idh akhrajahul ladzina kafaru thaniyatnain, dan tatkala Rasulullah dan Abu Bakar keduanya ilhuma fil ghar, kemudian akhirnya keduanya bersembunyi di gua dalam rangka menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang Mekah. Kemudian ternyata di situ Abu Bakar itu khawatir, ya, sesungguhnya kekhawatiran Abu Bakar itu bukan nasib dirinya sendiri, tapi nasib Rasulullah. Kalau saya mati mas selesai, nggak apa-apa. Tapi kalau Rasul yang meninggal, ini nasib agama Islam ini, nasib syariat Islam itu nanti kedepannya seperti apa kalau sampai Rasulullah meninggal dunia. Maka Abu Bakar khawatir, kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat, la tahzan innallaha ma'ana, nggak usah khawatir, nggak usah sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah pasti bersama kita. Nah, jadi kalau orang itu berhijrah, meninggalkan tempat yang buruk menuju ke tempat yang jauh lebih baik, meninggalkan kebiasaan yang buruk menuju kebiasaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu. Allah pasti akan menolong. Allah pasti akan berpihak kepada kita. Tapi di sini juga ada pelajaran yang lain, bahwa orang-orang hijrah itu memang perlu teman, perlu kawan, perlu komunitas, supaya dia bisa kuat, supaya dia bisa istiqomah, supaya kebiasaan yang baru itu tetap terjaga. Kalau orang itu hijrah kemudian seorang diri, itu rawan sekali, ya. Maka Nabi minta dikawani oleh Abu Bakar. Ini ibrah bahwa orang yang hijrah itu perlu komunitas yang baik, perlu komunitas, perlu teman, perlu kawan, supaya ada kawan untuk sama-sama melakukan hal-hal yang lebih baik. Kalau nggak ada kawannya, itu rawan banget, itu berbahaya, bahkan bisa futur atau bahkan bisa kembali lagi. Makanya bi'ah, komunitas, lingkungan, ini yang harus kita ciptakan. Kita berharap mudah-mudahan di Nurul Fikri ini kelak kita bisa membentuk bi'ah, membentuk lingkungan yang baik, yang bisa mengkondisikan kita untuk menjalankan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi gak usah khawatir, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti berpihak kepada kita, Allah pasti akan menolong kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita, itu pasti. Gak perlu ragu ketika kita mau berhijrah dari masa jahiliyah menuju ke yang lebih baik, berhijrah dari kebiasaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke kebiasaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu tekad, itu perlu perjuangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di momentum ini kita berharap, dan ini menjadi renungan buat kita semua, bahwa kita harus banyak-banyak evaluasi diri, kita harus banyak-banyak introspeksi diri, kita harus banyak-banyak muhasabah. Sebagaimana di dalam surah Al-Hasr, Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Orang iman. Berarti selain orang yang beriman nggak masuk dalam seruan Allah tadi. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian semua memperhatikan hari esok kalian.
Maksudnya wa tandur nasum ma qaddamat ligot, hari esok itu bukan besok hari Kamis, itu bukan, tapi hari kiamat. Supaya kita mempersiapkan diri di hari kiamat nanti, bekal kita apa? Apakah ibadah kita sudah maksimal atau belum? Apakah amal kita sudah banyak atau belum? Atau justru dosa kita yang lebih dominan daripada kebaikan kita? Ini kita diperintahkan untuk evaluasi, diperintahkan untuk muhasabah. Nah, kalau di dunia terkadang kita ini atau manusia suka mengejar titel-titel dunia, apakah itu LC-nya, apakah itu doktornya, apakah itu S1-nya, S2-nya, S3-nya, atau profesornya. Ya, titel-titel itu yang sering dikejar oleh manusia. Tapi dia melupakan titel yang seharusnya dia kejar, yaitu titel yang ada hubungannya dengan akhirat. Apa itu? Ahli puasa, ahli sholat, ahli sedekah. Nah, ini kan titel-titel atau sebutan yang nanti akan bermanfaat bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Nggak salah kita mengejar S1, nggak salah kita mengejar LC, nggak salah kita mengejar doktor, nggak salah kita mengejar profesor. Tapi jangan sampai melupakan titel yang bermanfaat di akhirat. Ahli syam, ahli sholat, ahli sodakoh. Nah, titel itu harus kita kejar. Karena titel itu kan yang nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggilnya. Ahlu syam nanti akan dipanggil untuk masuk ke dalam surga lewat pintu Ar-Rayyan. Ahli sholat nanti juga akan dipanggil lewat pintu A, lewat pintu B, lewat pintu C dan lain sebagainya. Dan itu yang harus kita kejar. Itu persiapan kita nanti pada hari kiamat. Dan kita harus perbanyak amal ibadah yang cukup untuk menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena semua kita nanti akan sibuk dengan diri kita sendiri. Apa mungkin kita di dalam surah Al-Baqarah, di sana ada ayat yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, dan berikutnya di situ ditutup yauma idzin sa'nui yughni. Jadi disebutkan dalam tafsirnya itu, kenapa seseorang itu lari dari sini, lari ke sana, lari kemari. Disebutkan dalam tafsirnya, ada seorang suami, dia mendatangi kepada istrinya dengan mengatakan, wahai istriku, hari ini suami membutuhkan satu kebaikan saja, tolong satu kebaikan berikan kepada suamimu. Apa jawaban istri? Istri mengatakan, wahai suamiku, alangkah kecilnya permintaanmu hari ini, hanya satu kebaikan. Tapi mohon maaf, hari ini istrimu juga membutuhkan satu kebaikan itu. Suami datang kepada anaknya, datang kepada saudaranya, datang kepada orang-orang yang diharapkan orang lain itu bisa memberikan satu kebaikan saja. Demikian juga istri datang kepada suaminya, datang kepada anaknya, dia didatangi. Kenapa? Pada hari itu adalah masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Pada satu kebaikan loh. Masih ingat? Kalau orang itu baca Quran satu huruf pahalanya berapa? 10. Satu huruf loh pahalanya 10. Padahal yang diharapkan orang tadi hanya satu kebaikan. Setara apa itu? Dan itu sangat penting. Makanya mumpung belum terlanjur, mumpung masih ada kesempatan, ya, perbanyak kebaikan-kebaikan untuk menjadi bekal kita nanti menghadapi huru hara yang cukup dahsyat. Di padang mahsyar itu orang sibuk semua. Makanya ketika Rasul mengabarkan nanti pada hari kiamat semua orang itu telanjang, nggak ada selembar kain pun. Sebagai manusia biasa, Bunda Aisyah bertanya, ya Rasul, apa kita nanti nggak saling melihat? Kalau orang Jawa bilang nggak kober, lihat itu nggak kober. Apa nggak kober? Nggak sempat melihat, dipilih orang lain nggak sempat. Karena dia ngurusi urusannya sendiri. Kok mikirkan itu? Enggak. Itu kira-kira kalau kita bayangkan dahsyat apa enggak itu?
Asat peristiwa di padang mahsyar. Makanya kalau seseorang itu tidak membawa bekal, terus mau kemana lagi kita mencari bekal? Maka mumpung Allah masih memberikan nafas kepada kita, nyawa masih ada di tubuh kita, mari kita perbanyak amal soleh, kita perbanyak kebaikan, kita perbanyak ibadah. Karena tanpa itu seseorang tidak akan bisa mendapatkan keamanan. Wala tandur nafsum ma qaddamat lighad. Kita memang setiap hari itu harus memiliki waktu. Enggak apa-apa, sebentar saja untuk mengevaluasi diri. Wabil khusus menjelang tidur, ya Allah hari ini saya ngapain aja? Apa hari ini hariku berlalu begitu saja, lewat begitu saja, tidak ada prestasi kebaikan yang sudah saya lakukan? Amal apa, karya apa yang sudah saya lakukan? Atau luput, tidak ada prestasi sama sekali, tidak ada kebaikan yang saya dapatkan di hari ini. Sehingga itu menjadi motivasi buat kita untuk memperbanyak amal ibadah. Kemudian Umar bin Khattab itu juga mengingatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kalau bahasa birokrasi kira-kira ya audit lah, ya, sebelum kalian diaudit. Kita harus pandai-pandai mengevaluasi diri sebelum kita nanti dievaluasi oleh Allah. Dan Umar melanjutkan, barang siapa yang pandai-pandai mengevaluasi dirinya sendiri, nanti pada hari kiamat Allah akan ringankan hisabnya. Padahal orang yang dihisab dengan hisab yang ringan, dia adalah orang yang berhasil. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan, biasanya di sholat Jumat itu rakaat kedua yang dibacakan Al-Ghathiyah. Di ayat yang terakhir itu inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Itu disunnahkan untuk membaca doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang ringan. Kira-kira kata, kalau nggak salah Bunda Aisyah mengatakan, celaka orang yang dihisab dengan hisab yang berat, dan beruntung orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Hisab yang ringan itu kira-kira ibarat buka buku, itu baik, kira-kira gitu. Tapi kalau hisabnya berat, itu detail, itu dari halaman pertama, kata kedua, baris pertama, baris kedua, itu detail banget. Celaka kalau dihisab dengan hisab modal seperti itu. Nah, makanya kita perlu banyak-banyak baca doa tadi. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab kami nanti dengan hisab yang ringan, Dibuka sekelas baik, ya sudah sana, masuk surga, kan enak gitu. Daripada jelimet, daripada teliti banget, detail banget. Itu celaka. Nah, kemudian kita juga harus renungkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kepada kita semua, yang ini juga ada kaitannya dengan muhasabah. Jadi di Jamai sering banget kita ingatkan, Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah man dana nafsahu, orang yang mampu mengendalikan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu orang yang cerdas. Kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang tidak selalu mengikuti nafsunya. Dia kendalikan, dia tahan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dia itu fokusnya adalah beramal untuk kehidupan setelah mati. Dalam urusan dunia saja kita semangat, urusan akhirat harus jauh lebih semangat. Nah begitu. Bukan dunia nggak semangat, enggak. Dunia semangat, tapi akhirat jauh lebih semangat. Jangan sampai dunia semangat tapi akhiratnya letoy, itu masalah. Jadi kita harus banyak beramal untuk kehidupan setelah mati.
Karena di akhirat itu berat. Di alam kubur, makanya Nabi mengatakan alam kubur itu adalah awal dari kehidupan akhirat. Makanya di alam kubur itu sudah ada balasan. Ya, baik nikmat kubur maupun siksa kubur. Itu sudah ada. Nggak percaya? Nah, ada yang sehat? Kayaknya takut semua kita ya. Takutnya bukan apa-apa, bukan karena belum nikah, bukan gitu ya. Tapi karena kayaknya belum banyak amalnya. Tapi jangan hanya sadar gitu doang gitu ya. Ketika merasa bahwa amal kita belum banyak, harus memperbanyak amal. Wal ajiz, Rasul melanjutkan, sementara orang yang bodoh adalah man ittaba'a nafsahu wa tamanna 'alallah. Orang-orang yang selalu nuruti hawa nafsunya, pengen ini turuti, pengen itu turuti, padahal itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Turuti, selalu dituruti untuk kesenangan dunia. Itu orang bodoh. Wa tamanna 'alallah, dan orang yang hanya berangan-angan kepada Allah. Tahu berangan-angan itu? Pengen tapi nggak mau ikhtiar. Ya, pengen masuk surga tapi nggak mau beramal. Pengen masuk surga tanpa hisab tapi tidak mau memenuhi kriteria itu. Pengen masuk surga Firdaus tapi tidak menjalankan ciri-ciri orang yang nanti akan masuk surga Firdaus. Ciri-ciri masuk surga Firdaus yang susah untuk ditinggalkan itu Al-Mu'minun ayat yang ketiga. Itu paling susah, paling susah. Apa itu? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi sesuatu yang tidak ada manfaatnya tinggalkan, nggak sibuk dengan itu. Apa contohnya? Ya pokoknya sesuatu itu nggak ada manfaatnya. Makanya kalau ngelakuin apa-apa itu coba bertanya, ini kira-kira manfaatnya buat saya apa ya? Kalau nggak ada manfaatnya, stop. Ganti dengan sesuatu yang ada manfaatnya. Karena ciri-ciri orang yang ciri-ciri orang yang akan mendapatkan surga Firdaus adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu ditinggalkan. Kemudian ganti dengan sesuatu yang akan mendatangkan manfaat. Hari ini, apalagi hari ini itu jauh lebih berat. Ya jauh lebih berat. Ya yang sering ya setan gepeng ini ya. Nah ini kan ya kalau ada manfaatnya silakan ya. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, makanya ini dikembalikan kepada diri sendiri. Nggak bisa kita menghukumi orang lain gitu ya. Tanya kepada diri sendiri. Ini kira-kira manfaatnya apa ya kalau saya banyak-banyak ini. Makanya ada seseorang bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, bagaimana hubungan generasi dulu dengan Quran? Sebagaimana hubungan generasi hari ini dengan gadgetnya? Antum mau safar, mau jalan 2 jam aja, ininya ketinggalan. Balik apa lanjut? Alamatnya di sini masalahnya. Makanya balik. Alasannya gitu. Nah, wa tamanna 'alallah, pengen masuk surga tapi nggak mau beramal. Ya, pengen punya anak soleh tapi tidak mau mendidik dengan baik. Ya, pengen mendapatkan keutamaan yang begitu besar nanti pada hari kiamat, tapi jalan untuk mendapatkan itu tidak kita kerjakan. Itu namanya tamanni, hanya berangan-angan. Dan itu adalah orang yang ajiz, orang yang lemah atau orang yang bodoh. Mari kita banyak-banyak evaluasi, banyak-banyak merenung. Apalagi ini adalah timingnya tepat, momentumnya tepat di tahun baru 1442 ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Ya, amal kita harus lebih baik. Ya, ibadah kita harus lebih baik. Semangat kita harus lebih baik. Dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji. Semoga ada manfaatnya.
Sebelum ditutup, kalau ada yang ditanyakan barangkali. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, mungkin cukup itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan kepada kita semua. Allah selalu memberikan hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga tahun depan ini harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan kelak kita diberikan hisab yang ringan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah beri kesehatan, Allah beri ilmu yang bermanfaat, dan Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk memperbanyak ibadah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata